Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari praktikum tata letak pabrik dan fasilitas. Lanjut. Lanjut, Bin. Sebelum masuk ke materi, kami akan memperkenalkan diri, yaitu kami dari kelompok 19 dengan saya sendiri Sofyan Alim Rais dengan NIM 003. Saya Dania Kira Madina Putri, NIM 052. Saya Kelvin Loy Surabi Manggala dengan NIM 072. Saya Eka Ayuning Agustin, NIM 078. Dan saya sendiri Sarul Adim, NIM 140. Di modul praktikum ini ada 6 modul. Yang pertama yaitu penentuan tata letak fasilitas. Yang kedua yaitu penentuan aliran produk pada pembuatan kursi. Yang ketiga yaitu penentuan kebutuhan mesin untuk perencanaan tata letak pabrik dan pada pembuatan kursi. Modul keempat yaitu penentuan kebutuhan luas area dalam pembuatan produk kursi. Yang kelima yaitu analisis aliran proses menggunakan from to chart. Dan yang keenam yaitu perancangan sistem material handling. Pada modul 1 saya akan menjelaskan penentuan tata letak fasilitas. Menurut Rosidi, pada tahun 2018, tata letak fasilitas adalah suatu tata cara pengaturan fasilitas pabrik dengan memanfaatkan luas area secara optimal guna menunjang kelancaran proses. Dalam merencanakan tata letak fasilitas pabrik, kita harus memahami metode untuk menghitung biaya transportasi agar menghasilkan biaya yang optimum. Pada modul 1 ada 2 metode yang digunakan, yaitu metode Northwest Corner Rule atau NWC. Yang kedua yaitu metode Vogel atau Vogel Approximation Method. Menurut Imbang tahun 2018, metode Northwest Corner atau NWC merupakan sebuah metode transportasi yang paling mudah dilakukan, namun hasil yang diperoleh tidak optimal. Kemudian menurut Ratnasari tahun 2019, Vogel Approximation Method memberikan pemecahan awal yang lebih baik dibandingkan dengan metode Northwest Corner dan Least Cost, umumnya menghasilkan pemecahan awal yang optimum. Prinsip dari Vogel Approximation Method didasarkan pada konsep biaya penalti. Di sini yaitu contoh metode Northwest Corner. Untuk demand-nya diisi pabrik A supaya memenuhi supply. Kemudian selanjutnya sampai menghasilkan tabel seperti ini. Kemudian yaitu pada tabel Vogel Approximation Method iterasi 1 untuk mencari delta AC, yaitu dengan menjumlahkan biaya terbesar kedua dikurangi biaya terkecil pertama. Untuk delta AC yang terbesar yaitu diambil pada Agustus. Kemudian untuk selanjutnya pada iterasi 9 didapatkan hasil seperti ini. Lanjut. Hasil analisa kedua metode. Pada metode Northwest Corner Rule didapatkan biaya 1.716.740.000. Untuk metode Vogel Approximation didapatkan biaya 1.265.245.000. Dapat dilihat hasil tabel di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa metode dengan biaya terbesar adalah metode Northwest Corner Rule dengan biaya sebesar Rp1.716.740. Sedangkan metode dengan biaya terkecil adalah metode Vogel Approximation Method dengan biaya Rp1.265.245. Maka dipilihlah metode Vogel Approximation Method
karena metode tersebut lebih optimal sebagai penentuan tata letak pusat fasilitas. Untuk modul 2 akan dilanjutkan oleh teman saya. Monggo. Untuk selanjutnya dalam modul 2 ini kita akan menerangkan tentang penentuan aliran produk pada pembuatan kursi. Dalam pembuatan perancangan kursi kita membutuhkan desain kursi. Desain kursi tersebut adalah seperti ada dalam 4 gambar tersebut. Ada tampak atas, tampak gambar tiga dimensi, tampak depan dan tampak kiri. Dalam membuat desain kursi ini kita membuat dengan motif pelangi agar anak TK suka, karena anak TK suka dengan warna-warna yang mencolok. Selanjutnya dalam pembuatan kursi kita juga harus menentukan part list dan diagram dan juga menentukan obsession dari kursi tersebut. Dari proses peta kursi yang telah dibuat ada 3 komponen yang harus kita buat. Yang pertama adalah sandaran, bukan, dan rangka. Dalam membuat kursi TK ini ada 19 total kegiatan dan jumlah waktu 115 menit. Yang selanjutnya ada tabel komponen menulis tabel komponen tersebut di kursi atau rangka, sandaran, dan yang terakhir adalah penyangga kaki. Dari spesifikasi keempat material itu kita membuat dengan bahan dari kayu. Dengan semuanya itu dibuat. Selanjutnya ada penjelasan diagram, ada urutan proses pada pembuatan kursi. Yang pertama kita melakukan inspeksi, sampai terakhir adalah pengecatan dan inspeksi dengan total waktu atau time 150 menit. Dengan aliran proses dan diagram secara lurus dari proses inspeksi, selanjutnya pengukuran, juga proses pemotongan, selanjutnya proses pengukuran, halusan, perakitan, dan yang terakhir adalah pengecatan. Ya, di sini saya akan menjelaskan modul 3, penentuan kebutuhan mesin untuk perencanaan tata letak pabrik pada pembuatan kursi. Lanjut, Mas. Nah, di sini kita mempunyai mesin bor sebesar 205 unit. Nah, mesin pemotong 213, mesin penghalus 209 dengan efisiensi mesin masing-masing 87%. Selanjutnya, Mas. Nah, selanjutnya mesin pemotong yaitu 8 unit, mesin penghalus 6 unit, mesin bor 6 unit, sehingga didapatkan peta aliran proses seperti pada PowerPoint kali ini. Lanjut, Mas. Baik, sekarang kita masuk di modul 4. Silakan. Untuk modul yang keempat yaitu penentuan kebutuhan luas area dalam pembuatan produk kursi. Next. Yang pertama, kita menentukan data routing sheet, yang dimana data routing sheet ini digunakan untuk menghitung jumlah mesin yang dibutuhkan dan untuk menghitung jumlah part yang harus disiapkan dalam memperoleh jumlah produk jadi yang diinginkan. Lalu menentukan luas area mesin, di mana mesin gerinda mempunyai luas 0,018 meter, mesin pemotong mempunyai luas area 0,8841 meter, mesin bor mempunyai luas area 0,039 meter. Lalu
Lalu perhitungan kebutuhan luas area peralatan, di mana luas area peralatan mesin gerinda yaitu 0,061 meter, luas area peralatan mesin pemotong 0,990 meter, lalu luas area peralatan mesin bor sebesar 0,089 meter. Lalu berikutnya menentukan luas area material, di mana setiap komponen yaitu komponen kaki depan, kaki belakang atau rangka, sandaran, dudukan, dan penyangga kaki telah diketahui kebutuhan per setnya. Bahan baku yang digunakan yaitu kayu dengan total komponen kaki depan yaitu 56 dengan kebutuhan material 403. Total komponen kaki belakang yaitu 96 dengan kebutuhan material 403. Total komponen sandaran sebesar 17 dengan material sebanyak 201. Total komponen dudukan sebesar 28 dengan material sebanyak 201. Lalu total komponen penyangga kaki sebesar 56 dengan kebutuhan material sebanyak 403 dengan kapasitas produksi per hari sebanyak 201 di setiap komponen. Lalu perhitungan luas area material 2 setiap komponen, di mana komponen tersebut yaitu komponen kaki depan, kaki belakang atau rangka, komponen sandaran, komponen dudukan, komponen penyangga kaki. Lalu perhitungan luas area material 3 setiap jenis bahan baku, di mana dalam perhitungan ini kita membutuhkan luas 3 meter dari balok kayu per batangnya dan membutuhkan luas 2 meter dari papan kayu per lembarnya. Setelah itu kita menentukan luas area operator, di mana luas area operator mesin gerinda sebesar 1,5 meter, luas area operator mesin pemotong sebesar 3 meter, luas area operator mesin bor sebesar 1,5 meter. Lalu menentukan luas area operator 2, material handling. Kita membutuhkan lebar gang 2 meter untuk peralatan hand pallet dan membutuhkan lebar gang 7 meter untuk peralatan forklift. Dan yang terakhir yaitu menentukan luas area produksi. Pada stasiun pertama menggunakan mesin gerinda memerlukan luas area sebesar 0,018 meter, subtotal sebesar 1,83 meter persegi dengan jumlah mesin sebanyak 6 dan total luas area sebanyak 16,5 meter persegi. Pada stasiun kedua menggunakan mesin pemotong memerlukan luas area 0,841 meter persegi, subtotal sebesar 5,08 meter persegi dengan jumlah mesin sebanyak 8 dan total jumlah luas area lantai 61 meter persegi. Pada stasiun ketiga menggunakan mesin bor memerlukan luas area sebesar 0,039 meter persegi, total sebesar 1,88 meter persegi dengan jumlah mesin sebanyak 6 dan total jumlah luas area lantai 6,9 meter persegi. Baik, sekarang kita masuk ke modul 5. Di modul 5 yaitu membahas tentang analisa aliran proses menggunakan form to chart. Bagian pengolahan data terdapat 3 komponen dengan keterangan AO dengan area bidang bahan baku, A area inspeksi, B area pengukuran, C area pemotongan, D area pengeboran, E area penghalusan, F area perakitan, G area pengecatan dan inspeksi, dan G0 dengan area yang produk jadi. Dengan tabel form to chart sebagai berikut. Dan total 720. Hasil form to chart memiliki total 720 dengan persentase 100%. Untuk yang forward, yang backward dengan 0 dan total 0%. Maka dari data di atas dapat disimpulkan bahwa alur proses sudah efisien dan tidak ada perubahan pada alur proses.
Untuk selanjutnya yaitu modul ke-6, perancangan sistem material handling. Selanjutnya, Mas. Pada perancangan sistem material handling ini terdapat beberapa metode atau beberapa tahapan. Yang pertama yaitu ARC, Activity Relationship Chart, di mana terdapat beberapa kode atau derajat kedekatan, yaitu A mutlak untuk didekatkan, E sangat penting untuk didekatkan, I penting untuk didekatkan, O biasa saja untuk didekatkan, U tidak penting, X tidak dikehendaki. Nah, setelah membuat ARC, kita berlanjut ke ARD atau yang dikatakan Activity Relationship Diagram. Nah, dengan ARD ini saling berhubungan didapatkan dari ARC, di mana untuk derajat kedekatan A yaitu ditandai dengan garis 4 merah. Kemudian untuk garis 3 orange ini derajat kedekatan E, derajat kedekatan I garis 2 hijau, O 1 garis biru, U tidak ada garis, X ditandai dengan garis zigzag warna coklat. Selanjutnya, langkah selanjutnya ini yaitu pembuatan block plan layout. Nah, block plan layout ini didapatkan dari beberapa aktivitas yang saling berhubungan. Ini nantinya dirancang ruangannya itu saling berdekatan. Selanjutnya, nah setelah melalui beberapa tahapan tersebut, nanti kita bisa menggambarkan atau membuatkan desain dari desain sebuah pabrik, terutama di bidang pembuatan kursi. Oke, di sini dapat dilihat untuk desain pabrik pada aplikasi SketchUp. Di depan ada gerbang untuk pintu masuk, kemudian yaitu ada pos penjaga satpamnya. Kemudian kita akan masuk ke blok layout. Di sini ada gudang bahan baku, terdapat rak bahan baku, kemudian ada apar untuk safety atau K3-nya, kemudian ada kotak PK3, dan kemudian ada tempat minum untuk karyawan. Lanjut ke ruang berikutnya yaitu ruang inspeksi untuk memeriksa bahan baku apakah sudah baik atau belum. Di ruang inspeksi yaitu ada meja kerja, meja inspeksi, kemudian ada apar untuk safety, kemudian terdapat kotak PK3, dan kemudian di sana ada tempat minum juga. Untuk penjelasan ruang berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Dan untuk ruang selanjutnya yaitu ruang pengukuran. Di mana ruang pengukuran untuk mengukur bahan baku. Dan di ruang pengukuran terdapat alat pengukur, meja ukur, apar, kotak P3K, dan terdapat dispenser. Dan ruang selanjutnya yaitu ruang pemotongan untuk memotong bahan baku, di mana di ruang tersebut terdapat mesin jigsaw atau mesin pemotong, apar, kotak P3K, dan juga terdapat dispenser. Untuk selanjutnya yaitu ruang pengeboran. Nah, di ruang pengeboran ini juga tersedia mesin gerinda untuk mengasah mata bor, kemudian ada apar dan juga ada kotak P3K, serta air minum untuk pekerja apabila kehausan. Nah, di ruangan selanjutnya yaitu ruangan penghalusan. Di ruangan penghalusan ini terdapat mesin penghalus, meja untuk menghaluskan apabila penghalusan dilakukan menggunakan amplas, kemudian ada apar,
Selanjutnya ada kotak P3K, juga galon air minum. Di sini saya akan menjelaskan di ruang perakitan atau assembling. Di sini di ruang perakitan kita menyediakan lemari tool. Peralatannya contohnya seperti palu, geraji, meteran, dan lain-lain. Nah, di sini juga menyediakan bor untuk mengisi bahan tersebut. Dan selanjutnya Mas, sampai ya udah. Selanjutnya, setelah kursi melalui proses perakitan di ruang perakitan, maka kursi akan melalui proses yaitu di ruang pengecatan. Seperti contoh di desain tersebut ada 3 kursi yang diletakkan di atas meja. Kursi tersebut siap untuk melakukan proses pengecatan. Dengan di dalam area tersebut terdapat ada lemari cat, di dalamnya terdapat thinner, cat, dan juga alat-alat spray yang dibutuhkan untuk proses pengecatan. Di samping itu juga ada kompresor. Untuk kompresor ini digunakan untuk proses pengecatannya agar spray dapat dilakukan menggunakan angin dari kompresor tersebut. Setelah itu terdapat juga selang angin kompresor untuk apabila karyawan setelah selesai mengecat bisa membersihkan dirinya dengan kompresor agar tidak kotor bajunya. Setelah itu terdapat juga galon untuk karyawan minum apabila kehausan. Di samping galon disediakan juga apar apabila terjadi suatu insiden atau hal-hal yang menyebabkan kebakaran. Dan setelah dilakukan pengecatan ini, produk kursi dilakukan proses inspeksi atau pengecekan langsung dalam satu ruangan tersebut. Apakah kursi tersebut sudah masuk dalam kriteria dalam produk untuk siap dikirim atau belum? Apabila kursi belum sesuai karakteristik dari apa yang diinginkan oleh perusahaan, maka dilakukan pengecatan berulang. Dari tahapan tersebut, apabila pengecatan sudah selesai memenuhi kriteria yang diinginkan, maka kursi akan disetor ke ruang sebelahnya, yaitu ruang gudang produk jadi. Maka ruang produk jadi ini akan dijelaskan oleh teman saya selanjutnya. Baik, setelah melalui proses pengecatan dan inspeksi, produk tersebut kemudian disimpan di gudang penyimpanan produk akhir. Di sini terdapat rak-rak penyimpanan untuk produk akhir dan palet-palet, juga terdapat hand palet, juga forklift, dan tidak lupa dengan ketiganya yaitu apar dan kotak P3K apabila terjadi kecelakaan kerja atau kebakaran kecil bisa segera ditangani dengan penanganan pertama. Kemudian setelah bahan baku jadi, kemudian diangkut forklift ke kontainer-kontainer yang sudah menunggu untuk loading dan pengiriman ke customer. Di sini juga terdapat musola untuk para karyawan melakukan ibadah sholat atau dan lain sebagainya. Dapat juga kamar mandi, dan ini parkir motor atau kendaraan untuk para karyawan. Juga terdapat taman untuk area penghijauan dan penyegaran. Di depan sini terdapat lobi untuk para karyawan office atau para staf. Di ruangan tersebut juga dapat
menjadi tempat untuk istirahat para karyawan dengan meja dan kursi sebagai berikut ini. Ini terdapat parkiran yang digunakan untuk parkir para tamu-tamu dari luar perusahaan atau para investor. Kemudian di sini terdapat taman juga untuk area penghijauan. Sekian bentuk hasil desain pabrik dari kelompok kami. Mungkin selanjutnya akan ditutup oleh Mas Sofyan. Monggo Mas Sofyan. Sekian presentasi pada praktikum TLF atau terletak fasilitas. Ada salah kata dalam pemateri, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.